Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming Piala Asia U17 Timnas Indonesia, U17 versus Timnas Korea Selatan U17 pada hari Senin, 14 April 2025. Laga Timnas Indonesia U17 versus Timnas Korea Utara U17 ini adalah laga babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pertandingan ini akan digelar di King Abdullah Sport City Stadium pada pukul 21 WIB. Timnas Indonesia U17 telah melalui ujian di fase grup turnamen ini dengan baik. Dari 3 pertandingan, pasukan Nova Arianto tak pernah tersentuh kekalahan dan selalu memetik kemenangan. Salah satunya kemenangan lawan Korea Selatan U17. Skuad Garuda Muda pun menjadi pemuncak klasemen grup C dan mendapat tiket ke Piala Dunia U17 2025. Target memang sudah dicapai. Namun Evandra Florasta dan kawan-kawan pastinya berharap untuk bisa mengalahkan Korea Utara U17 sekaligus melaju jauh di turnamen bergengsi ini. Timnas Indonesia U17 punya satu keuntungan untuk melawan Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Garuda Muda memiliki waktu istirahat yang lebih panjang. Timnas Indonesia U17 terakhir bermain di Piala Asia U17 2025 pada Kamis 10 April saat menang 2-0 atas Afghanistan. Artinya, Garuda Muda punya waktu sekitar 4 hari untuk recovery. Timnas Indonesia U17 lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup C. Di sisi lain, Korea Utara menjadi runner-up grup D. Kebugaran bersyukurnya kita kemarin bisa lebih 1 hari yang mempunyai istirahat yang lebih banyak daripada Korea Utara, ujar Nova dalam wawancara sebelum laga. Tetapi situasinya kan di kompetisi yang dengan jadwalnya seperti ini, kita tidak bisa yang bergantung dengan recovery kita yang sangat baik, katanya menambahkan. Nova lebih menekankan terkait mental pemain yang bisa menentukan jalannya pertandingan, bukan pemulihan di jadwal pada Piala Asia U17 2025. Tapi bagaimana kita melihat kesiapan mental pemain? Bagaimana mereka bisa lebih siap lagi nanti di pertandingan lawan Korea Utara, imbuh Nova. Apabila sukses mengatasi Korea Utara, Timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 2025. Garuda Muda telah ditunggu Uzbekistan pada Kamis 17 April. Babak perempat final Piala Asia U17 2025 akan mempertemukan Timnas Indonesia U17 dengan Korea Utara. Pertandingan ini akan menjadi laga krusial bagi Garuda Muda untuk melaju ke semifinal. Timnas U17 Indonesia harus mewaspadai kekuatan dan kelemahan Korea Utara agar bisa meraih kemenangan. Laga ini akan dimainkan di Stadion King Abdullah pada Senin 14 April mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kekuatan utama Korea Utara terletak pada permainan langsung dan agresif mereka. Cho5, julukan Timnas Korea Utara U17, terkenal dengan kecepatan dan kekuatan fisik para pemainnya. Timnas Indonesia harus menyiapkan strategi khusus untuk meredam agresivitas mereka. Selain itu, mentalitas baja dan semangat pantang menyerah juga menjadi ciri pemain Korea Utara. Timnas U17 Korea Utara dikenal dengan permainan langsung dan agresifnya. Mereka sering memanfaatkan umpan panjang untuk memanfaatkan kecepatan para penyerang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pertahanan Indonesia yang harus sigap dan solid. Kecepatan dan kekuatan fisik pemain Korea Utara juga menjadi ancaman serius. Para pemain mereka memiliki kemampuan individu yang mumpuni dan mampu menciptakan peluang berbahaya. Timnas Indonesia harus mampu mengantisipasi kecepatan dan kekuatan fisik lawan. 2 pemain yang patut diwaspadai kubu Indonesia adalah Ri Kangrim dan Pak Kwang Song. Masing-masing dari mereka sudah bikin 2 gol. Secara individu, mereka cukup bagus dan bisa menerobos pertahanan lawan. Namun, Korea Utara juga punya titik lemah. Mereka kebobolan 3 kali dari 3 laga fase grup, 2 gol terjadi pada 2 lawan Uzbekistan. Lini belakang Korea Utara cukup rentan saat menghadapi pressing tinggi. Mereka terlihat kurang nyaman saat menguasai bola. Pada babak 8 besar, sistem yang dipakai adalah gugur. Harus ada pemenang pada setiap laga yang dimainkan. Jika belum ada pemenang pada waktu normal, laga akan langsung dilanjutkan ke babak adu penalti. Indonesia telah menyiapkan semua skenario tersebut, termasuk adu penalti.
Pelatih Nova Arianto mengaku sudah siap jika memang laga harus berjalan hingga babak adu penalti. Yang pasti kita mempersiapkan semuanya, termasuk adu penalti. Kita sudah mempersiapkan, simulasi, dalam latihan. Selagi persiapan kita, seandainya kita harus sampai di adu penalti, kata Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 berjumpa Korea Utara pada babak 8 besar Piala Asia U17 2025, Senin 14 April malam waktu Indonesia Barat. Kekuatan antar lini kedua tim bisa dibilang berimbang, walau Indonesia secara statistik punya sedikit keunggulan. Indonesia tampil sangat bagus di fase grup. Garuda Muda menang pada 3 laga yang dimainkan, mencetak 7 gol dan hanya kebobolan sekali. Indonesia menjadi juara grup C dengan catatan impresif tersebut. Sementara, Korea Utara mencatat 5 poin dan jadi runner-up grup D. Korea Utara tidak pernah kalah, sekali menang dan 2 kali imbang. Mereka mencetak 6 gol dan kebobolan 3 kali selama menjalani fase grup. Meskipun begitu, secara kolektif, Korea Utara bukan tim yang bisa dianggap remeh. Mereka punya daya juang yang tinggi di atas lapangan. Lantas, bagaimana duel antar lini pemain kedua tim? Duel antar lini Timnas Indonesia U17 versus Korea Utara, adu kreatif Evandra Florasta dan Kim Yoo-jin. Secara statistik, Timnas Indonesia punya lini belakang lebih baik. Indonesia hanya kebobolan sekali, dari titik putih. Sedangkan, Korea Utara kebobolan 3 kali di fase grup. 2 gol diantaranya terjadi saat berjumpa Oman. Putu Panji memainkan peran penting di lini belakang Indonesia. Sang kapten tampil solid. Duetnya dengan Mateu Baker sangat bagus. Mereka sudah bermain bersama untuk waktu yang lama. Di kubu Korea Utara, duet Cho Chong-hyuk dan Cho Song-hun sangat diandalkan di jantung pertahanan. Meskipun sudah kebobolan 3 kali, mereka sejatinya punya koneksi yang cukup bagus. Mereka kuat dalam duel-duel fisik. Nova Arianto diprediksi akan memainkan Nazriel Alvaro dan Evandra Florasta di lini tengah. 2 pemain tersebut punya koneksi bagus. Pembagian tugas mereka cukup jelas, dengan Evandra lebih berorientasi menyerang. Kreativitas dan ketajaman Evandra akan jadi kunci bagi Indonesia. Di lini tengah, dia akan adu kreatif dengan gelandang Korea Utara yakni Kim Yoo-jin. Kim Yoo-jin adalah kapten dan pemain kunci bagi Korea Utara. Memakai nomor punggung 10, Kim Yoo-jin punya peran penting saat tim menyerang. Dia telah membuat 2 gol dan 1 assist di fase grup. Nova Arianto selalu merotasi penyerang tengah Timnas Indonesia. Mirza Firjatullah biasanya jadi pilihan utama. Selain itu, ada nama Jos Holong yang juga bisa jadi opsi. Mirza maupun Jos Holong punya daya juang yang bagus. Meskipun belum mencetak gol, mereka punya kontribusi besar dengan memberi ruang bagi Evandra, Zahabi Goli dan Fadli Alberto untuk mencetak gol. Di kubu Korea Utara, ada nama Eri Kangrim yang tampil bagus sepanjang fase grup. Pemain dengan nomor punggung 7 ini punya kualitas individu yang kuat. Dia bisa menerobos pertahanan lawan. Sejauh ini, Eri Kangrim sudah bikin 2 gol.